Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu dalam setiap pertemuan ini 3 hal. Jadi niatkanlah setiap kali pengajian ini kita datang untuk mendapatkan 3 hal. Pertama, dapat ilmu. Jadi niat kita hadir pengajian itu adalah kita mendapatkan ilmu. Karena itulah menuntut ilmu istilahnya. Jadi ilmu itu dicari, dikejar, dituntut ya. Sehingga penuntut ilmu itu bahasa Arabnya talib. Talibul ilm. Berdasarkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Nah, sehingga kehadiran kita adalah dalam rangka mendapatkan ilmu, karena ilmu tidak akan pernah mendatangi kita, tapi kitalah yang mendatanginya. Yang kedua adalah niatkan bahwa kita datang ini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai rajin pengajian makin renggang persaudaraan. Karena memang ukhuwah Islamiyah itu berdasarkan hadis Nabi tidak bisa terjadi simsalabim. Sementara orang tidak punya aktivitas untuk menjalinnya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan tangga untuk menjalin silaturahim itu ada 6. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Bila kamu berjumpa, ucapkanlah salam. Berarti kita harus sering berjumpa kan? Berarti kita harus sering liqa, laqitahu. Mudah-mudahan dengan rajinnya liqa kita di dunia ini, Allah meliqakan kita nanti di akhirat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin liqa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia ikhlas, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amal saleh yang paling baik itu adalah hadirnya kita dalam majelis ilmu. Idza laqitahu. Kapan kita bisa liqa lalu kemudian mengucapkan salam? Di samping majelis ilmu adalah kehadiran kita dalam sholat berjamaah 5 waktu. Berarti kita ini liqa kepada Allah lewat sholat, tapi juga liqa dalam kehadiran kita berjamaah. Sebelum masuk masjid kita bertemu lalu mengucapkan salam. Laqitahu fasallim alaih. Lalu tatkala liqa itu ada informasi. Oh, ini ada hajatan, ini ada undangan, ini ada sunatan, ini acara walimah. Sekarang kan orang mengandalkan teknologi informasi ya, sosial media untuk mengundang. Dulu gimana orang mengundang coba? Seandainya teknologi informasi nggak ada. Tatkala bertemu. Nah, oleh karena itu hadisnya kemudian mengatakan idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada undangan, jawab, penuhi, datangi undangannya. Nah, di saat itulah ada undangan tatkala kita sudah bertemu dan mengucapkan salam, dan salam itu sekali lagi selamatan. Jadi orang Islam itu selamatannya itu terus-terusan, Pak. Jadi nggak nunggu waktu dan momentum tertentu. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Warahmatullahi, semoga engkau dapat rahmat. Wabarakatuhu, semoga dapat berkah. Selamat, rahmat, dan berkah. Nah, oleh karena itu tatkala ada undangan penuhi, termasuk undangan pengajian. Nah, lalu yang ketiga idzastansaha kafansah. Bila diminta nasihat, berikan nasihatnya. Nah, disitulah tausiah
dalam pertemuan itu, lalu kemudian ada yang dimintai ceramah, dimintai kultum, dimintai nasihatnya, berikan nasihatmu. Nah itu kata Nabi di awal tadi, ini hak yang mesti ditunaikan oleh umat Islam. Karena agama ini tegak, agama ini ada karena nasihat. Dalam hadis disebutkan ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Nasihat kepada sesama kita, wa ammatihim, nasihat a'immatil muslimin, kepada imam-imam, pemimpin-pemimpin muslim. Para sahabat itu suka curhat sama Nabi. Karena tidak semua problem itu bisa kita selesaikan secara sendiri. Kita perlu orang lain yang lebih pengalaman dari kita untuk mencari solusi apa yang sedang kita hadapi. Karena itulah tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Saling memberikan nasihat dalam hak, kebenaran, dalam kesabaran. Pengajian ini nggak jalan tanpa ada kesabaran kita. Dan seluruh amal soleh itu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kesabaran. Dan kesabaran itu diminta untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati di dalam kasih sayang. Ada sahabiah pingin nikah, curhat sama Nabi. Saya dilamar 3 orang katanya. Tolong, siapa yang harus saya terima? Siapa mereka itu? Abu Jaham, Abu Sufyan, Usamah bin Zaid. Lalu Nabi mengatakan, Abu Jaham kana la yarfa asahu anin nisa, disebutkan. Abu Jaham itu seorang laki-laki yang setiap kali ketemu perempuan yarfa asahu, terangkat tongkatnya. Kira-kira apa itu maknanya? Orang setiap kali konteksnya bawa tongkat. Jadi tolak dia, tolak Abu Jaham. Di syarah hadis itu disebutkan temperamental, emosi. Jadi setiap kali kira-kira perempuan itu bersalah, nah, terangkat tongkatnya. Sehingga potensi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Jangan terima. Nah, Abu Sufyan bakhil. Dan benar gitu ya. Abu Sufyan menikah dengan siapa akhirnya? Hindun. Hindun pernah datang mengadu sama Nabi SAW tentang Abu Sufyan yang bakhil tadi. Sehingga kata Hindun, ya Rasulullah, Abu Sufyan rajulun sahih itu bakhil. Ittaqu syuhha dalam hadis, bakhil. Afa akhudhu malahu, bolehkah saya ambil harta suamiku itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya? Karena saking bakhilnya tadi. Maka kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Khudhi, ambil hartanya untukmu dan untuk anak-anakmu wa walad bil ma'ruf, dengan baik, ma yakfik, apa yang mencukupi dirimu. Nah ini juga Nabi memberikan solusi, memberikan fatwa, tapi juga sekaligus memberikan batasan kepada Hindun. Karena kalau Nabi bilang ambil, jangan-jangan diambilnya semua harta suaminya. Karena itu ada bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ma yakfik. Yang ketiga, Usamah, fangki Usamah. Kata Nabi, terimalah lamaran Usamah. Nah, jadi orang curhat itu biasa. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan para sahabat yang langsung bertanya kepada Nabi tentang sesuatu hal, lalu Nabi memberikan jawabannya. Dan itu person. Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasul, katakanlah kepadaku satu qaul di dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada engkau. Tatkala engkau sudah memberikan arahan tentang apa qaul itu, satu saja ungkapan,
Kata Nabi kepada sahabat ini, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakan, berimanlah kepada Allah, istiqomahlah. Kita ini kalau berdasarkan hadis ini, beriman itu lumrah, pasti. Mayoritas negeri ini orang beriman. Presiden itu semuanya beriman. Para menteri itu banyak yang muslim dan beriman. Para gubernur juga. Tapi masalahnya istiqomah atau tidak di dalam menjalankan Islam. Ada lagi yang datang. Kata Nabi, la taghdab. Model orang seperti ini emosi. Karena itu nasihat Nabi kepadanya, la taghdab walakal jannah. Ausani khalili bithalat, kata Abu Hurairah. Kekasihku Muhammad ngasih aku 3 wasiat. Wasiat itu mahal. Bahkan orang sering rebutan wasiat dalam satu keluarga. Nah, tapi ini wasiat, kata Abu Hurairah, untukku. Siapa yang ngasih? Khalili, kekasihku Muhammad. Apa itu isinya? An utira qabla an anam. Agar saya melaksanakan witir sebelum tidur. Nah, boleh Bapak-bapak sekalian, sholat witir ganjil sebelum tidur. Itu amalannya Abu Hurairah yang menjadi wasiat. Para sahabat kalau sudah diwasiatkan, istilahnya itu, dia akan pegang wasiat itu sampai mati, nggak akan ditinggal. Karena sudah menjadi wasiat bagi pribadinya. Lalu apa? An asuma salasata ayyamin. Agar aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu yang kita sering sebut ayyamul bid. 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Pertengahan tiap bulan. Wa raq'atai duha. Agar aku melaksanakan 2 rakaat salat duha. Nah, itu agama tegak berdasarkan nasihat. Nah, jadi sekali lagi langkah melaksanakan ukhuwah Islamiyah itu tidak bisa terjadi secara simsalabim, tapi harus dilakukan secara aktif. Kita bertemu dengan orang, ucapkan salam, ada undangan kita penuhi, minta nasihat, kita dengarkan. Lalu yang keempat adalah kalau bersin, fahamidallaha, lalu mengucapkan apa? Hamdallah fasamidhu. Jawab bersin. Saya tanya, kapan kita jawab bersin, Pak? Setelah kita mendengar teman kita bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, di mana posisi kawan kita waktu bersin? Di kampung halamannya atau di sini? Di sini. Kita tidak mungkin bisa menjawab bersin saudara kita yang itu adalah salah satu hak yang mesti kita tunaikan. Kalau kita nggak pernah hadir pengajian, kalau kita nggak pernah bertemu, nggak mungkin ada yang dipangkuh, lalu WA dia, Ustaz, kayaknya saya sebentar lagi bersin, tolong jawab ya, Wan. Lewat WA dia bersin dia, tolong dengarkan. Lewat Zoom bersinnya, nggak bisa. Apa maknanya? Maknanya seringlah berkumpul untuk menjawab bersin saudara kita. Jadi kita ini maaf, umat Islam itu bersin saja mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Apalagi kalau ada kawan kita yang teriak kesakitan, tolong direspon. Karena itulah umat Islam itu digambarkan apa? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Nah, diibaratkan bangunan. Nah, bangunan ini kita anggap seperti ini. Gimana saling mengokohkan? Bangunan itu dibuat dari batu bata di asalnya. Nah, satu batu bata kan begitu. Jadi bapak-bapak ini diibaratkan batu bata. Pernah nggak ke pembataan? Nah, gimana bikin batu bata itu? Pertama milih tanahnya dulu. Setelah itu dibentuk kotak dia, tapi dia masih lembek. Lalu setelah itu diapakan? Dibakar dia, Pak. Tapi dibakar nggak boleh terlalu gosong, mudah patah.
Tapi juga terlalu lembek nggak bagus. Nah, itulah pembinaan dalam pengajian seperti ini. Nah, artinya umat Islam itu diibaratkan bangunan. Dan bangunan itu harus kokoh disebutkan. Sampai Allah kemudian di samping hadis tadi menyatakan kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin itu ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Allah menurunkan surah Shaf. Apa artinya Shaf? Barisan. Lalu apa yang Allah sukai dalam sebuah barisan? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu shaf, dan shafnya itu bukan sembarangan. Ka'annahum bunyanun marsus. Shafnya itu berjuangnya di jalan Allah ibarat sebuah bangunan yang sangat kokoh disebutkan. Jadi tidak berjuang dalam banyak shaf, tidak juga shafnya itu sembarangan, bangunannya kemudian mudah rapuh. Nah, karena itulah tadi bangunan itu dari batu bata pilihan. Nah, tapi apa gunanya satu batu bata? Sekalipun batu bata itu kuat, kalau kemudian dia tidak ditumpuk, lalu direkatkan dia, lalu jadilah sebuah bangunan. Orang mengklaim akidahnya paling kuat, akhlaknya paling bagus, ibadahnya yang paling benar, tapi dia kerja sendirian, gak akan banyak gunanya bagi Islam. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah, wala imamata illa bitta'ah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah. Dan berjamaah itu perlu kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga nggak akan ada gunanya kalau dia nggak ditaati. Sudah jadi pemimpin lalu pada nggak taat. Karena itulah digambarkan tadi, Islam itu diibaratkan bangunan yang sangat kokoh. Dalam hadis yang lain, kal jasadil wahid, diibaratkan satu jasad yang satu. Idastaka minhu udun, bila ada salah satu anggota tubuh, udun anggota, istaka mengadu sakit, tada'as lahu sairul jasad, maka seluruh jasad kita pun merasakan sakitnya yang sama. Bisahari wal huma, disebutkan sahar itu apa? Begadang malam, huma itu demam dia. Coba, Bapak pernah nggak sakit di jempol kaki sampai keluar nanah itu gara-gara kukunya nembus? Nah, begitu kita kena sakit itu badan kita demam ya. Bahkan maaf, kadang sakit juga di pangkal paha. Solidaritas, Pak. Yang sakit jempol, demam diri kita. Kaki terinjak, mulut berkata aduh, sakit gigi sama juga. Nah, itulah gambaran umat Islam. Jadi, kalau bersin saja kita saling mendoakan, bagaimana dengan kondisi umat Islam yang tidak bersin dia? Dia sedang dicekik, dia perlu bantuan. Nah, itulah gambaran umat Islam. Kalau ada yang mengaduh, harus ada upaya kita untuk saling membantu. Ta'awun namanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja sama dalam proyek kebaikan dan proyek ketakwaan, dan jangan mau diajak bekerja sama dalam proyek dosa dan permusuhan. Nah, itulah tangga yang harus kita upayakan untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Bersin itu sebetulnya simbolis kita harus sering bertemu untuk saling periksa kesehatan kita. Kalau bersinnya terus-terusan, kata Nabi, pergi ke dokter juga gitu. Ini saya jawab terus, ini pilek rupanya dia. Nah, oleh karena itulah dulu masa Covid gitu ya, orang kalau suka bersin-bersin malah menjauh dia kan. Nah, yang kelima adalah idza marida fa'udhu. Bila ada yang sakit, dikunjungi. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh dan teladan bagi kita semuanya. Karena itulah surganya juga berbeda dengan umat Islam yang lain. Satu ketika Nabi bersabda bahwa semua orang mendapatkan surga
sesuai dengan keahliannya apa di dunia ini. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Kata Nabi, ada yang ahli sedekah. Nanti surganya min ahli sedekah. Dia akan berkumpul dengan komunitas ahli sedekah. Itu surganya sendiri. Jadi pintar-pintarlah memilih komunitas. Kalau ada geng motor gimana? Bikers, subuhan, itu kan komunitas. Tapi kalau kebaikan nggak ada masalah. Tadi disebutkan, wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Keahliannya berjihad, berjuang dengan harta dan benda. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak ada proyek yang terkait dengan jihad umat Islam, baik dari sisi pendanaan ataupun dia datang secara fisik, kecuali dia datang. Itu salah satu tabi'in. Namanya Abdullah bin Mubarak. Jadi disebutkan dalam manaqibnya itu, dia konglomerat, Pak, pedagang kaya. Dia alim. Tapi kalau perang nggak pernah absen, sehingga disebutkan yujahid sanah wa yahujjus sanah. Dia berhaji setahun, berjihad setahun. Jadi kalau haji itu rombongan, dia membiayai orang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam hadis itu, Nabi bersabda, semua orang akan dipanggil dari sisi keahliannya apa? Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa ahli salat dia nggak mampu sedekah, dia nggak mampu jihad, dia rajin salat saja. Ada salah satu jamaah kita yang tidak pernah absen qiyamul lail, Pak. Setiap malam kita dipanggil, WA dia setiap malam. Ayo bangun. Setiap hari dia. Pernah nggak dapat teman yang seperti itu? Mungkin Allah takdirkan orang ini ahli sholah dia. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli puasa di samping Ramadan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari pada bulan Syawal, sebentar lagi masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah nanti dia Ayyamul Bid, Senin Kamis, sebentar lagi Dzulhijjah, ada puasa Arafah. Dianjurkan pada bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai 9 boleh puasa, Pak. Karena tanggal 10-nya hari Idul Adha, ya nggak boleh puasa. Tambah 3 hari tasyrik, ayamut tasyrik, ayamu aklin wasyurb. Hari tasyrik, hari makan dan minum. Karena itu di negara Arab, maaf, yang ramai itu adalah Idul Adha daripada Idul Fitri. Apalagi Mekah dan Madinah. Musim haji daging bertebaran. Jadi ramainya Idul Adha kalau di sana. Berbalik dengan kita yang ramai Idul Fitri. Nah, kaitannya dengan Abu Bakar tadi. Begitu mendengar hadis ini, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Fahal yudha ahadun min tilkal abwabi kulliha. Apa ada orang yang bisa memasuki surga min tilkal abwabi kulliha, dari keseluruhan pintu-pintu itu? Jadi dia dapat pintu jihad, pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah. Apa jawab Nabi? Na'am. Wa arju an takuna minhum. Ya, dan saya berharap engkau adalah salah satu di antara orang tersebut. Nah, itulah Abu Bakar. Nah, apa amalannya? Satu ketika dalam forum dengan para sahabat, Nabi bertanya, Man shallal lailal barihah. Siapa yang tadi malam sholat tahajud? Ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Man shoma hadzal yaum. Siapa yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Man tasaddaqa hadzal yaum. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Ana ya Rasulullah. Man zaral marid. Siapa yang mengunjungi orang sakit hari ini? Ana ya Rasulullah. Semua pertanyaan Nabi tentang kebaikan, yang jawab itu Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk mengunjungi sakit tadi. Pantaslah kalau kemudian pintu surganya juga banyak. Dan pantaslah kalau kemudian orang terbaik yang mengganti Nabi setelah Nabi wafat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena itu mungkin guru atau siapapun dalam forum itu boleh bertanya. Hari ini yang sudah sedekah siapa? Hari ini yang sudah, tanya aja sama murid-muridnya.
Siapa agar kita juga tahu, karena itu cara Nabi mengetes para sahabat yang juga adalah para muridnya dengan bertanya kebaikan apa yang sudah dilakukan hari ini. Nah, jadi sekali lagi itu hak yang mesti ditunaikan, ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan sampai kita ini pengajian sering, musuh makin banyak. Lalu ini musuh saya, ini musuh saya, ini musuh saya nih. Saya sudah dapat ilmu, makin banyak musuhnya. Fa'idha mata fatba'hu, yang keenam adalah kalau dia meninggal, iringi, ikuti jenazahnya. Jadi disebutkan orang yang mengiringi jenazah lahu qirat, dia dapat 1 qirat. Apa qirat itu? Misla Uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud emas. Luar biasa, Pak, mengiringi orang meninggal dunia sampai ke pemakaman. Kalau menyolatkan, dapat qirat lagi dia. Lahu qiratani, dia dapat 2 qirat dengan salat janazah dan dengan mengiringi janazah sampai ke pemakaman. Pernah nggak kita dapat emas 1 kilo, Pak? Pernah nggak kita dapat emas 5-6 gram digratiskan gitu? Artinya apa? Betapa mahalnya orang menyolatkan jenazah itu. 1 qirat emas sebesar gunung Uhud, Pak. Mengantarkan lagi. Karena itu di Banjarmasin itu ada fenomena, mereka ada namanya FKJK, Forum Komunikasi Jamaah Keliling. Karena Masjid Muhammadiyah banyak di Banjarmasin itu, banyak sekali. Sehingga mereka membuat forum. Nah, forum Jamaah Al-Jihad, ini Masjid Mujahidin, ini Masjid Ar-Rahman, ini Ar-Rahim, ini Muhajirin dan seterusnya, ini Ar-Rahmah. Kan banyak masjidnya. Nah, mereka bikin forum, ada jamaah yang meninggal di sini. Datang salam. Nah, karena hadis menyebutkan barang siapa disolatkan 40 orang, Pak, dijamin masuk surga. Jadi jangan biarkan kawan kita tidak ada yang menyolatkan, jumlahnya 40. Dan jumlah yang 40 ini adalah orang-orang soleh, orang-orang baik yang tidak menyekutukan Allah. Kalau mereka hadir sholat, maka yang disolatkannya itu dijamin masuk surga. Nah, kita kan bantu ini sahabat kita sampai akhir hayatnya. Karena itu hadis tadi menyebutkan, sejak kamu bertemu dengan saudaramu, jangan putuskan hubungan persaudaraan. Sampai dia punya hajat kamu tahu, saking dekatnya kita bersin saling menjawab. Sampai dia sakit juga saya kunjungi. Sampai kemudian dia meninggal, saya menunaikan hak persaudaraan yang terakhir sampai ke pemakaman pun saya hadir. Dan dengan meninggalnya dia itu juga saya berhak mendapatkan emas juga. Karena itu di sana itu jamaah Muhammadiyah untuk saling menyolatkan tuh banyak, Pak, banyak, ratusan jumlahnya, karena saling ngasih tahu. Sehingga istilahnya pemburu jenazah. Di sini ada, Pak, pemburu jenazah untuk main judi garuk ya. Dia kan nyari jenazah tapi untuk main judi. Di sana itu untuk disolatkan, Pak. Nah, jadi sekali lagi niatkanlah pengajian itu untuk saling menguatkan ukhuwah. Jadi pengajian itu kita dapat ilmu, kita semakin akrab. Nah, yang ketiga adalah usahakan ilmu yang kita sudah dapatkan itu menjadi amal soleh. Ya, kehadiran kita sudah amal soleh. Tapi kita dapat ilmu, jadikanlah ilmu itu landasan bagi kita untuk beramal soleh. Karena amal kita tidak akan soleh tanpa didasari oleh ilmu. Nah, disitulah pentingnya pengajian untuk meluruskan sedemikian banyak masalah yang mungkin kita sedang hadapi. Kita mendapatkan informasi. Nah, mudah-mudahan inilah yang menjadi concern kita. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan semoga kita termotivasi dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk istiqomah dalam kebaikan. Wallahu taala alam shawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.